terkait dengan masalah kehadiran KSPPG akuntan dan ahli gizi sebagai pihak kerap masalahnya. Mana dia? Mana dia bisa? Jangan jadi pengecut. Mestinya dihadirkan. Siapa? Iya, jangan jadi pengecut. Mereka biang kerap dari semua. Saya juga diminta kamu. Ya, makanya saya ingin ke aparat kepolisian. Saya ingin mengajukan audit terkait dengan kita ngobrol saja. karena saya capek membangun dapur dari mulai awal sampai akhir hanya untuk dikacaukan oleh orang-orang tersebut yang tidak duduk dengan enak. Saya mendata, berkolaborasi dengan Pak Kades, dengan tokoh masyarakat, itu tidak mudah. Pak Iqbal sendiri hanya mendengarkan sebelah pihak, setelah saya jelaskan mereka mengambil sikap secara sepihak. Betapa sakit hatinya saya, tetapi demi kelancaran program pemerintah saya tidak pernah melakukan, tidak pernah mengganggu. Bukan saya takut, karena Pak Iqbal sudah menaruh orang di sana. Sampai terdengar tempat saya baru dengar. Dengan saya naik darat saya, jangan sampai Gus tadi masuk, apalagi jangan sampai orangnya. Bayangan itu sangat sampai luar biasa. Kesalahan apa yang saya buat? Jangan sekali. Duduk saya korupsi ini itu. Saya bisa buktikan, saya punya data. Ayo kita buka semua. Di sini ada aparat kepolisian. Silakan. Mau audit saya, silakan. Mau audit Asep, itu harus. Sebagai perwira saya ingin Asep diaudit dari mulai Februari sampai terakhir. Saya merasa dapur yang sudah saya buat sedemikian rupa dengan jerih payah menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, materi dihancurkan oleh kegiatan yang indikasi punya kepentingan pribadi untuk memperkaya pribadi. Saya tidak mau. Saya dibenturkan dengan struktural yayasan, saya dibenturkan dengan masyarakat, sehingga nama saya jelek, fitnah yang ada. Yang saya dengar, saya mau jual dapur 8 miliar, siapa saksinya, siapa yang bicaranya, saya akan tuntut. Saya tidak pernah bicara seperti itu. Adapun saya tidak datang ke dapur, bukan berarti saya takut, tapi saya tidak mau bangun program pemerintah ini. Tuh dapurnya masih nggak bisa dahar. Jadi kegiatan saya datang ke sini bukan mau menghidupkan di dapur. Kalau Pak Iqbal mau mengelola, silakan. Kalau masyarakat setuju, karena masyarakat sudah terang, sudah kecewa. Saya sudah bicara ke Pak Sandi waktu itu Kabupaten Rani Jakarta. Saya juga bicara di asal Limangan. Tolong ini segera. Ini masyarakat bisa nggak bisa didiamkan begitu saja. Ini masalah besar terkait dengan kelancaran SPP. Yang kedua, terkait dengan hasil pertemuan. Kenapa mohon maaf Pak Sandi kemarin saya sudah emosi karena Pak Sandi lapor ke saya itu akan manggil Asep. Ternyata sudah dihadirkan. Pikir saya yang bicara ini kan sebelah pihak terus negatif terus dari mata saya. Makanya kemarin saya dihadirkan dua-duanya bisa-bisa dikonfrontir. Jangan sampai nama saya terus digoreng menjadi ada fitnahan saya. Wah ini buat saya bisa buktikan ada bukti kantornya di saya. Saya bawa berkas semua dulu. Kalau kita membuka bukan. Jangan sampai tudingan-tudingan, fitnahan-fitnahan dari saudara Asep Aligi tidak akuntan hanya untuk kepentingan dia menjelekkan saya, mengadu dombakan saya dengan yayasan. Karena 1 minggu saya audit berapa belas juta uang yang tidak ada di situ. Saya bisa buktikan. Karena saya punya hasil audit. Saya sudah sampaikan ke Pak Iqbal. Kenapa? Bukan itu yang ditindaklanjuti. Bahkan saya yang dihilangkan. Saya ingin yayasan ini bersih. Saya tidak mau orang tambah. Saya ingin yayasan ini bersih dalam menjalankan program pemerintah. Gimana kita mau bisa berjalan baik? Kunci kesuksesan SPPG ini, dapur ini ada 3 orang ini. Kalau 3 orang ini urgensinya masalah uang, urgensinya masalah ketidakprofesionalan dalam bekerja, tidak mungkin bisa berjalan seperti untuk apa di dapur ada ahli gizi. Kalau dia tahu semangka busuk dimasukkan. Saya pertanyakan ahli gizi apa itu? Ya kan? Terus keterkaitan pemaparan UMM. Pada saat saya dulu mengelola dapur tersebut, saya berbincang dengan Pak Gepeng dengan beberapa tokoh bahwa ini harus membuat ini seperti ini. Berhubung beliau belum siap waktu itu dan belum paham aturan-aturan terkait gitu lah ya, sehingga menyerahkan kepada saya hanya beberapa UMKM yang kita jalankan. Sementara sekarang kan masyarakat sudah tahu.